Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan eh, banyak sekali nikmat kepada kita sehingga sampai pada kesempatan kali ini kita masih diberikan salah satunya nikmat sehat. Selanjutnya untuk kesempatan kali ini Pak Eka akan melanjutkan materi berikutnya bab 3 yaitu fungsi kuadrat, di mana materi fungsi kuadrat ini di kurikulum 2006 ini ada di SMA, tetapi sekarang di kurikulum 13 ini masuk di SMP untuk materinya. Fungsi kuadrat merupakan kelanjutan dari persamaan kuadrat, seperti waktu Anda mempelajari fungsi linier di kelas 8, itu juga merupakan kelanjutan dari persamaan linier di kelas 7, di mana perbedaannya kalau persamaan itu kita lebih banyak berkecimpung di perhitungan atau analit, sedangkan fungsi kuadrat nantinya kita banyak berkecimpung dalam menggambarkan kurva atau grafik. Selanjutnya untuk fungsi kuadrat memiliki bentuk umum, berbeda dengan persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat kemarin bentuk umumnya adalah AX kuadrat seperti ini untuk bentuk umumnya, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, di sini sama dengan 0. Nah, itu bedanya. Jadi kalau fungsi itu menggunakan Z, di mana ini daerah hasil, atau fx juga, ini juga hasil, asalnya adalah x. Ya. Kemudian dalam bab ini ya, sebenarnya kalau kita dalami itu sebenarnya hanya ada dua, ya, ada dua hal yang penting dalam bab ini. Yang pertama adalah nantinya Anda itu akan diminta, jadi Anda itu mempunyai nama dari sebuah persamaan fungsi kuadrat. Ini nama. Ya, nama. Nah, nanti Anda itu diminta menggambarkan. Ya, mungkin di dunia ini ada nama, kemudian ada wujud bendanya. Anda tahu namanya, harus tahu wujud bendanya seperti apa. Ada wujud benda, Anda harus tahu namanya. Jadi intinya hanya dua. Yaitu pertama, nanti Anda kita ajak untuk menggambarkan sebuah persamaan fungsi kuadrat ke dalam gambar. Sebagai contoh gambarnya ini. Kemudian nanti dibalik, setelah mahir dibalik, ada gambar, Anda diminta memberi nama. Kemudian untuk materi ini, Pak Eka tidak menggunakan metode untuk menggambarkan nama dari sebuah persamaan fungsi kuadrat dengan metode tabel. Artinya kita menentukan daerah asal, beberapa bilangan, biasanya bilangan bulat yang diambil. Walaupun nanti di sini kita bicaranya daerah asalnya bilangan real. Jadi kalau bilangan real itu seluruh bilangan yang ada pada sumbu X ini seluruhnya diikutkan, sehingga itu namanya himpunan bilangan real. Tetapi kalau menggunakan metode tabel, itu kadang kelemahannya itu ada beberapa titik penting yang justru nanti tidak termuat dalam gambar, sehingga nanti kita akan kesulitan. Sehingga Pak Eka di sini akan menggunakan metode begini. Jadi nantinya kalau persamaan fungsi kuadrat digambarkan dalam koordinat kartesius, maka nanti gambar akhirnya itu berbentuk parabola. Sementara ini nanti parabolanya ada dua macam, terbuka ke atas seperti ini atau terbuka ke bawah. Ya, kalau terbuka ke bawah ya kira-kira begini. Ini yang terbuka ke bawah. Parabolanya seperti ini.
Jadi hanya ada dua macam. Kemudian untuk unsur-unsur dari parabola, ya, unsur-unsur dari parabola. Yang pertama adalah yang namanya titik puncak. Ya, jadi yang pertama yang namanya titik puncak. Ya, titik puncak parabola itu ada di sini. Ini titik puncak. Jadi titik yang berada pada posisi paling bawah. Ya, karena ini kan terbukanya ke atas, sehingga ini kalau dilanjutkan masih terus ke atas gitu ya. Dan ini paling bawah ini adalah namanya titik puncak. Ya, jadi paling bawah namanya titik puncak. Kemudian untuk sementara ini, ya, untuk sementara ini kita nanti langsung menggunakan rumus untuk titik puncak, ya. Untuk titik puncak kita menggunakan rumus. Nah, ini P adalah, ya, min B per 2A, ini sebagai absisnya. Kemudian ini adalah ordinatnya. Ya, ini ordinatnya. Rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A. Ya. Kemudian nanti titik puncak ada nama lain, yaitu titik balik atau titik ekstrim atau titik stasioner atau titik diam. Kemudian ini adalah koordinat titik puncak, tetapi kalau diambil bagian absis atau x-nya, nanti menjadi namanya rumus persamaan sumbu simetri. Jadi ini. Jadi yang namanya parabola itu simetris. Jadi antara ke kanan dan ke kirinya ini simetris. Itu untuk parabola. Kemudian kalau diambil secara bagian, persamaan sumbu simetri atau biasa ditulis x sim, simetri maksudnya, rumusnya adalah min B per 2A. Ya, itu yang absisnya. Kemudian ordinatnya itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini kalau diambil ordinatnya, itu jadi namanya nilai balik. Jadi bedakan antara titik balik dan nilai balik. Kalau titik berarti komplit, ada absis, ada ordinat. Kalau nilai balik itu hanya bagian ordinat. Nilai balik ada dua, bisa maksimum, bisa minimum. Kalau terbuka ke atas berarti ini minimum karena paling bawah. Kalau terbuka ke bawah, misalnya seperti ini. Maaf. Kalau terbuka ke bawah, iya betul ya, maaf. Nah, ini. Ya, misalnya seperti ini. Nah, ini. Maka ini adalah, nah ini adalah titik balik maksimum, sehingga nanti nilainya namanya nilai maksimum. Kalau ini namanya nilai minimum. Itu. Jadi Anda misalnya hafal satu rumus titik puncak, tetapi sebenarnya ini 3 rumus, yaitu titik puncak sendiri, persamaan sumbu simetri sendiri, dan nilai balik sendiri. Ya, jadi ini. Kemudian yang kedua atau di sini nomor 4 itu adalah titik potong dengan sumbu x ini. Nah, yang namanya titik yang terletak pada sumbu x bisa dipastikan nilai y-nya pasti 0 karena nggak punya ketinggian. Ya, jadi nilai y-nya 0. Sehingga kalau y-nya 0, nanti fx diberi nilai 0 akhirnya menjadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Akhirnya menjadi persamaan kuadrat, dan kalau diselesaikan nanti Anda akan mendapatkan maksimal 2 penyelesaian, x1 dan x2. Sehingga x1 itu adalah
absis titik potong dengan sumbu X, dan X2-nya adalah absis titik potong dengan sumbu X yang kedua. Jadi ada dua. Ini. Itu titik potong dengan sumbu X-nya. Kemudian untuk titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu Y bisa dipastikan semua titik yang ada pada sumbu Y pasti nilai X-nya 0. Sehingga kalau misalnya X-nya 0, kita substitusi ke bentuk umum, ini karena ini X-nya 0, sehingga ini nilainya 0, walaupun dikalikan A, ini juga X-nya 0, 0 kalikan B juga 0, sehingga nanti hasilnya itu hanyalah 0 tambah 0 ditambah C, sehingga hasilnya C. Sehingga nilai ordinatnya atau titik potong dengan sumbu Y adalah selalu 0, C. Jadi kalau misalnya di sini, berarti C-nya 5, sehingga titik potong parabola ini dengan sumbu Y pastilah 0,5. Itu untuk perpotongan dengan sumbu Y. Nah, sekarang kita ambilkan contoh satu nama dari sebuah persamaan fungsi kuadrat. Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Dengan nilai A-nya 1, B-nya negatif 6, dan C-nya 5. Jadi untuk menggambarkan sebuah parabola, sebenarnya hanya ada 3 titik penting yang di sini harus kita temukan, yaitu titik puncak atau titik balik. Yang kedua, titik potong parabola dengan sumbu X, jadi di sini. Jadi yang penting, yang pokok untuk menggambarkan parabola itu satu, saya ulang, titik puncak. Yang kedua, titik potong dengan sumbu X. Mungkin bisa 2 titik, bisa 1 atau tidak ada. Yang ketiga adalah titik potong dengan sumbu Y. Ya, 3 hal itu. Tetapi kalau Anda mau menambahkan lagi, bisa yang namanya titik bantu. Biasanya titik bantu itu diambil untuk yang daerah asal paling kanan dan daerah asal paling kiri untuk membatasi. Karena kadang ada parabola yang menggambarkannya dibatasi daerah asal, ada yang tidak. Kita ambil sebagai contoh tadi. Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Sehingga kalau kita ambil A-nya 1, B-nya negatif 6, dan C-nya 5. Kemudian kita langsung substitusi ke rumus. Ya, hati-hati jangan sampai salah dalam perhitungan karena ini agak rumit bilangan-bilangannya. Akhirnya kita mendapatkan titik puncaknya adalah 3, negatif 4. Sehingga secara otomatis kalau kita diminta menentukan persamaan sumbu simetrinya, berarti persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Ya, X sama dengan 3. Jadi kalau kita diminta menentukan persamaan sumbu simetrinya, berarti X sama dengan 3. Ini adalah persamaan sumbu simetrinya. Ya. Kemudian untuk nilai baliknya, ya, nilai baliknya adalah Y sama dengan negatif 4. Ya, ini. Kemudian untuk titik potong parabola dengan sumbu X, ya, untuk titik potong parabola dengan sumbu X, berarti nanti Y-nya 0. Sehingga kalau dinolkan, ini jadi persamaan kuadrat, jadi beda lagi. Ini bukan fungsi sekarang, ini adalah persamaan kuadrat. Terus penyelesaiannya Anda sudah sangat mahir karena sebelumnya sudah mempelajari persamaan kuadrat, yaitu dengan cara yang mudah saja kita faktorkan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai X1-nya 5 dan X2-nya 1, sehingga titik potong parabola dengan sumbu X adalah 5,0 dan 1,0. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y, kita langsung bisa menggunakan rumus 0,C, di mana C-nya adalah 5 sehingga langsung 0,5. Nah, kalau kita gambarkan parabolanya kira-kira seperti ini. Jadi untuk menggambarkan parabola tidak boleh menggunakan penggaris, karena ini terus terang ini adalah kurva lengkung ya, jadi nggak boleh pakai penggaris gitu ya. Ya, jadi harus pakai tangan ya.
Kita gambarkan secara mulus di sini. Ya, itulah cara menggambarkan nama dari sebuah persamaan fungsi kuadrat. Sekali lagi, setelah digambarkan ternyata berbentuk parabola. Ya, jadi saat ini kita sudah sampai pada ada persamaan fungsi kuadrat ini, kita bisa menggambar. Atau ini nama, ini wujudnya. Nah, sekarang berikutnya adalah dibalik. Bagaimana nanti cara memberi nama grafik fungsi kuadrat kalau diketahui gambar atau beberapa titik yang merupakan anggota dari parabola. Nanti akan saya bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kalau parabola itu diketahui melalui 2 buah titik, di mana yang satu adalah titik puncak, ini titik puncak, dan yang satunya titik sembarang. Saya ulang, untuk memberi nama parabola yang hanya diketahui 2 titik, itu syaratnya adalah yang satu harus titik puncak, baru yang satunya sembarang. Kalau misalnya diketahui 2 titik dan semuanya sembarang, itu tidak bisa dibuat nama dari grafik fungsi kuadratnya atau nama persamaan fungsi kuadratnya. Itu tidak bisa diberi nama. Jadi kalau 2 titik bisa, tetapi yang satu harus titik puncak, dan rumus yang dipakai langsung kita ambilkan rumusnya ini. Y sama dengan A dalam kurung X kurang P kuadrat ditambah Q. Langsung saya ambilkan sebagai contoh. Kita diminta menentukan persamaan fungsi kuadrat dengan titik puncaknya P 3, -4 dan melalui satu titik sembarang A 6,5. Nah, penyelesaiannya langsung kita substitusikan ke rumus. X-nya kita ganti dengan 6, ini X-nya, kemudian Y-nya 5, ini, kemudian P-nya 3, dan Q-nya -4. Setelah kita selesaikan, ternyata kita mendapatkan nilai A adalah 1. Setelah kita mendapatkan nilai A, yaitu 1, kita substitusikan kembali ke dalam rumusnya tadi, tetapi X dan Y tidak boleh diganti. X dan Y-nya tidak boleh diganti, tetapi P dan Q tetap diganti. Setelah kita substitusikan tadi, Y-nya tidak diganti, A-nya 1, X-nya tidak diganti, kemudian P-nya tadi 3, kemudian Q-nya -4. Kemudian kita sederhanakan dan hasilnya ini. Ternyata kembali ke nama semula. Ya, ternyata kembali ke nama semula. Terus yang kedua, kalau parabola itu melalui 2 titik potong dengan sumbu X dan melalui 1 titik sembarang. Maka kalau Anda mendapatkan persoalan seperti ini, cara yang paling tepat Anda gunakan rumus ini. Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikalikan X min X2, di mana X1 adalah absis titik potong. Ya, parabola dengan sumbu X, kemudian B-nya adalah absis yang kedua dari titik potong yang kedua dengan sumbu X. Sama dengan tadi, semua titik baik titik potong sumbu X maupun titik sembarang disubstitusi. Ya, di sini Y-nya 5, A-nya dicari, ya, X-nya 6, X1, X2-nya tadi, ya, 1 dan 5. Setelah disederhanakan, akhirnya kita mendapatkan nilai A 1. Sama dengan yang pertama, setelah nilai A ketemu, disubstitusikan lagi ke bentuk umum atau rumusnya, tetapi X dan Y tidak diganti. Sehingga kita dapatkan nama lagi seperti yang di atas tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau yang diketahui itu 3 titik sembarang. Ya, namun untuk
SMP ini sebenarnya belum, karena untuk anak SMP belum mendapatkan yang namanya sistem persamaan linear 3 variabel. Walaupun cara penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel sama dengan sistem persamaan linear 2 variabel yang Anda pernah pelajari di kelas 8, yaitu menggunakan eliminasi dan substitusi. Cuma di sini variabelnya lebih banyak karena ada 3 variabel dan ada 3 persamaan. Jadi di sini kami ambil secara singkat saja. Kalau yang diketahui 3 titik sembarang dari sebuah parabola, maka nanti setiap titik substitusi ke bentuk umum Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sehingga nanti Anda akan mendapatkan 3 persamaan dari 3 titik ini yang memiliki 3 variabel A, B, dan C. Selanjutnya silakan dieliminasi, yang dieliminir C-nya dulu. Pilih 2 buah persamaan dari 3 persamaan yang ada, bebas. Selanjutnya nanti Anda akan mendapatkan 2 persamaan dengan 2 variabel A dan B, dan diselesaikan seperti metode kelas 8 dulu, yaitu eliminasi dan substitusi, yang akhirnya Anda mendapatkan nilai A, B, dan C. Setelah nilai A, B, dan C ditemukan, Anda substitusikan ke bentuk umum. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Itulah 3 cara dalam menemukan nama dari persamaan fungsi kuadrat kalau diketahui beberapa titik. Saya ulang. Yang pertama adalah kalau parabola itu hanya diketahui 2 titik. Boleh, tapi syaratnya yang satu harus titik puncak. Satunya sembarang, bebas. Tetapi kalau kedua titik sembarang, semuanya sembarang, tidak bisa diberi nama. Yang kedua, kalau parabola melalui 3 titik, di mana 2 titik merupakan titik potong dengan sumbu X, maka rumus yang paling cepat Anda pakai adalah ini. Dan yang terakhir adalah kalau 3 titik sembarang, ya, itu Anda harus menggunakan rumus bentuk umum. Ya, berarti sudah selesai. Kemudian untuk tambahannya adalah yang D, yaitu hubungan antara A, B, C, dan D, di mana D itu adalah diskriminan, hubungannya dengan posisi atau bentuk parabolanya. Ternyata hanya dengan melihat namanya, kita sudah bisa mengetahui kira-kira parabolanya itu bentuknya itu bagaimana. Itu sudah bisa. Jadi hanya mengenal namanya saja kita sudah mulai bisa mengetahui seperti apa wujud dari parabolanya. Kita mulai dari yang pertama, ya, yaitu A. Ternyata A ini bisa untuk menentukan sebuah parabola itu terbuka ke atas atau ke bawah. Kalau nilai A-nya positif atau lebih dari 0, bisa dipastikan parabola pasti terbuka ke atas. Sebagai contoh misalnya, ya, misalnya saya punya parabola yang namanya begini. Y sama dengan 2, misalnya X kuadrat ditambah, mohon maaf kurang jelas, saya ganti saja. Misalnya Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 3X min 5. Jelas, di sini nilai A-nya ini adalah 2, di mana 2 itu adalah lebih dari 0. Sehingga parabola ini kalau digambarkan nanti pasti terbukanya ke atas. Namun kalau misalnya kita punya parabola dengan nama misalnya min X kuadrat kurangi 3X ditambah 5 misalnya, karena di sini nilai A-nya ini adalah negatif 1,
negatif 1 berarti lebih kurang dari 0 ya, kurang dari 0, bisa dipastikan parabolanya akan terbuka ke bawah. Itu kegunaan dari A. Selanjutnya B atau koefisien dari X. B itu bisa dipakai untuk mengetahui posisi dari parabola itu terhadap sumbu Y condongnya kemana. Sebagai contoh misalnya, kalau saya punya sebuah parabola seperti ini adalah parabola yang condongnya terhadap sumbu Y atau posisinya terhadap sumbu Y ini lebih condong ke kiri, agak berat ke kiri, ya, sehingga nilai B-nya adalah lebih dari 0. Ini terbuka ke atas. Nah, di sini Pak Eka memberikan satu tips atau cara supaya Anda tidak lupa, karena ini ada beberapa gambar parabola. Kalau dia lebih berat ke kiri, condong ke kiri, itu B-nya bagaimana? Lah, untuk mempermudah, saya menggunakan cara begini. Tolong bayangkan ini gelas. Kemudian mejanya yang ini mejanya ini. Ini meja. Secara otomatis kalau ada gelas dengan posisi di meja seperti ini, pasti gelas ini akan jatuh. Dan dia jatuhnya mesti akan begini. Mesti akan jatuhnya ke kiri. Sehingga ini kita anggap seperti lambang. Nah, ini berarti ini adalah lambang lebih dari. Berarti ini B-nya, ya, B-nya itu berarti lebih dari 0. Nah, ini hanya cara mudah untuk mengingat-ingat saja. Selanjutnya, kalau ada parabola, ya, ada parabola condongnya kira-kira begini, ini berarti kan terhadap sumbu Y, parabola ini kan condongnya ke kanan. Sehingga nanti kita anggap, ya, kita anggap ini meja. Nah, ini meja, sehingga kalau ada parabola dalam posisi seperti ini meja kok ini gelas, ya otomatis gelas itu pasti akan jatuh. Dan posisi jatuhnya mesti ke kanan. Kira-kira begini. Ya, sehingga ini kita anggap sebagai lambang ini. Artinya apa? B-nya ini adalah kurang dari 0 atau negatif. Kemudian, kalau ada parabola seperti ini, dia posisinya itu tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, maaf. Ya. Maka secara otomatis nilai B-nya pasti 0. Ya, seperti ini. Ya, ini kan tidak condong kanan kiri, berarti B-nya 0. Itu untuk mengingat-ingat seperti itu. Selanjutnya bagaimana kalau terbuka ke bawah? Nah, kalau terbuka ke bawah, Anda mengingat-ingatnya cukup ini dirotasi. Kita rotasi, jadi seperti ini, 180 derajat ke sini. Gitu ya. Kita rotasi 180 derajat. Sehingga nanti gambarnya seperti ini. Nah, kemudian setelah kita rotasi 180 derajat, gambarnya seperti ini, sehingga nanti nilai B-nya seperti ini. Kita hanya tinggal mengambil ini saja. Ini berarti pindah ke sini, jadi ini. Sedangkan yang ini pindah ke sini, jadinya ini. Sehingga untuk yang kedua ini Anda cukup mengingat-ingat yang pertama saja, cukup dirotasi saja. Itu kegunaan dari B. Kita lanjutkan kegunaan dari C atau konstan. C ini sebenarnya kan merupakan ordinat titik potong parabola dengan sumbu Y. Sehingga C itu berguna untuk mengetahui perpotongan parabola dengan sumbu Y itu di mananya sumbu X. Kalau ini adalah parabola yang C-nya lebih dari 0 karena motongnya di atas sumbu X. Motongnya dengan sumbu Y di atas sumbu X. Kemudian kalau ada parabola memotongnya dengan sumbu Y itu persis pada sumbu X, berarti C-nya bernilai 0.
Dan kalau ada parabola memotongnya dengan sumbu Y di bawah sumbu X, berarti C-nya kurang dari 0. Itu kegunaan dari C. Selanjutnya D atau diskriminan yang rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. D ini untuk mengetahui D ini untuk mengetahui parabola itu memotongnya dengan sumbu X di berapa titik atau di berapa tempat. Contoh ini adalah parabola yang memotongnya dengan sumbu X itu di 2 titik. Sehingga kalau ini berarti nanti D-nya itu lebih dari 0. Ya, jadi untuk yang gambar pertama ini menunjukkan bahwa D-nya ini lebih dari 0. Karena dia memotong di 2 titik ini. Nah, ini. Kemudian kalau ada parabola, dia hanya memotong sumbu X hanya di 1 titik saja di sini, maka ini bisa dipastikan D-nya itu persis sama dengan 0. Sedangkan yang ketiga, parabola ini kan tidak memotong sumbu X, jadi perpotongan dengan sumbu X tidak ada. Nah, kalau tidak ada, bisa dipastikan bahwa nilai diskriminannya itu negatif atau kurang dari 0. Ya, demikian untuk parabola. Ya, semoga dengan keterangan Bapak tadi bisa membantu Anda dalam memahami konsep tentang fungsi kuadrat. Jadi intinya yang pertama adalah Anda dituntut untuk bisa menggambarkan sebuah grafik fungsi kuadrat jika diketahui namanya. Dengan teknik mengambil 3 titik penting, yaitu titik puncak, titik potong dengan sumbu X, dan titik potong dengan sumbu Y. Mungkin kalau perlu ditambah titik bantu, jadi tidak menggunakan tabel mengambil daerah asal sembarang. Karena kelemahannya bisa terjadi titik-titik yang pokok justru tidak terambil seandainya titik itu punya absis atau ordinat yang pecahan. Karena kita ngambilnya hanya yang bulat. Padahal kemungkinan pecahan juga bisa, bahkan kemungkinan irasional pun juga bisa. Terus yang kedua adalah setelah Anda bisa menggambarkan sebuah grafik fungsi kuadrat yang diketahui nama, sekarang dibalik. Kalau diketahui gambar parabola atau diketahui beberapa titik yang melalui parabola, Anda bisa memberi nama dengan 3 metode. Yang pertama, seandainya parabola itu jelas-jelas diketahui hanya melalui 2 titik. Bisa, tetapi salah satunya harus titik puncak dan rumus yang dipakai adalah ini. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya, dan seterusnya. Oke. Untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.